붙잡을 순 없지만 많은 계절을 마주친 너에게 이 마음 하나 비춰주려 해 떠나는 별은 마음이 Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lia Rohmalia, guru pembimbing tantangan literasi Leksambedas dari SDN Sukamenak 03 Kecamatan Margahayu. Di sini saya akan mereview buku cerita Fabel yang saya baca dari e-book yang berjudul Kalah oleh si Cerdik dengan penulisnya Aisyah, tahun terbitnya 2017 dan diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Penerbitan Bahasa. Di sebuah hutan ada sumber air yang tidak pernah kering airnya. Airnya sangat jernih dan mengalir ke sebuah telaga. Semua binatang yang menjadi warga hutan itu minum air secara bergiliran dengan jadwal yang tidak tertulis. Setiap golongan binatang mempunyai jadwal minum yang berbeda dan mereka taat pada aturan. Pada suatu pagi yang cerah, kebetulan waktu itu musim kemarau. Semua binatang berdatangan menuju ke air telaga itu. Tetapi mereka tidak mau turun karena terlihat airnya sangat keruh dan kotor. Karena digunakan berkubang oleh seekor badak. Semua binatang hanya memandangi badak dan tidak berani menegurnya. Badak merasa bangga menjadi tontonan dan perhatian para binatang yang lain. Badak tidak peduli melihat binatang lain yang merasa sangat kehausan. Dia terus berkubang di sana. Akhirnya semua binatang pergi meninggalkan telaga itu. Mereka berkumpul bermusyawarah, mencari jalan keluar bagaimana supaya mengusir badak pergi dari telaga itu. Mereka sangat ketakutan karena badak badannya besar dan mempunyai culat atau berculat. Semua hewan lain mempunyai alasan masing-masing karena mereka tidak berani melawan sang badak. Tiba-tiba harimau mempunyai ide. Bagaimana kalau kita minta tolong kepada si kancil? Karena walaupun si kancil badannya kecil, tapi otaknya pintar. Hewan lain pun menyetujuinya. Mula-mula si kancil menolak, tetapi setelah hewan lain mendesaknya, akhirnya si kancil pun menyetujuinya. Ia berjalan mondar-mandir ke sana kemari mencari cara bagaimana supaya bisa mengusir badak pergi dari telaga itu. Tiba-tiba ia tersenyum. Hewan lain pun melihat kancil tersenyum, merasa senang karena pasti ada harapan untuk memecahkan masalah itu. Pada saat itu, sang badak tengah berkubang di tengah telaga. Sang kancil pun mendekati si badak. Ia berkata dengan memuji sang badak dengan kata-kata yang lembut, sopan, dan penuh pujian. Akhirnya badak pun merasa tersanjung oleh perkataan si kancil. Tetapi setelah si kancil mengatakan bahwa ada hewan yang berkhianat dan menghina sang badak, badak pun merasa marah dan dia mengancam kancil kalau sampai kancil berbohong. Si kancil merasa ketakutan, tapi kemudian ia mendekatinya lagi dan berbisik kepada si badak bahwa ada hewan gaib yang menghina badak itu bersembunyi di balik pohon terep dan badak harus mengawasinya di sana. Nah, akhirnya badak pun menuruti apa yang dikatakan si kancil. Dia naik ke atas dan pergi berjalan menuju ke arah pohon terep. Si badak mengawasi pohon terep selama setengah hari. Nah, ketika si badak mengawasi pohon terep, binatang yang lain berbondong-bondong pergi ke telaga
mereka segera meminum air di telaga itu. Sementara itu, ketika setelah setengah hari, badak pun pergi meninggalkan pohon terep, pergi menuju telaga, dan hewan yang lain pergi meninggalkan telaga. Akhirnya, sejak saat itu, hewan lain dan badak pun mempunyai jadwal yang berbeda untuk meminum air di telaga itu. Mereka kebagian air telaga dan semua binatang di hutan itu merasa senang mengucapkan terima kasih kepada sang kancil karena berkat kecerdikan si kancil akhirnya masalah di lingkungan mereka dapat dihadapi bersama-sama atau dapat diselesaikan dengan bijaksana. Demikian cerita yang saya baca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.